Ulul Arham Majid, selamat Iya, datang di podcast saya. iya, selamat datang Ini juga. merupakan tamu pertama ini. Bunyai. Oh, Sampai Bunyai ini bilang, gak luar usah luar bilang biasa. Bunyai ke saya. Ah, Bilang ustadzah. Ustaz. Sampai sekarang saya bilang ustadzah. Oh iya, katanya sempat kabur dari pondok pesantren ini. Coba ceritakan. Udah, jangan. Itu kan Keunikan salah pondok satu pondok pesantren, pesantren perpaduan banyak. antara salaf dan Walaupun pakai putih abu-abu, modern. aing di bawah kitab. Oke, bye. Ya, Welcome to Ampere Podcast. Ulul Arham Majid, Iya. selamat datang di podcast saya. iya, selamat datang Ini juga. merupakan tamu pertama ini. Bunyai. Oh, Sampai Bunyai ini bilang, gak usah luar bilang biasa. Bunyai ke saya. Ah, Bilang ustadzah. Ustaz. Sampai sekarang saya bilang ustadzah. Oh iya, katanya sempat kabur dari pondok pesantren ini. Coba ceritakan. Udah, jangan. Itu kan Keunikan salah pondok satu pondok pesantren, pesantren perpaduan banyak. antara salaf dan Walaupun pakai putih abu-abu, modern. aing di bawah kitab. Oke, bye. Ya, Welcome to Typecast, Amper Podcast. Hiro. Oh. Wih, Ulul Arham Majid, Iya. selamat datang di podcast saya. iya, selamat datang Ini juga. merupakan tamu pertama ini di podcast Masya saya. Allah. Iya. Termasuk percobaan pertama ini. Percobaan. Kelinci percobaan pertama. Kelinci percobaan. Alhamdulillah bisa hadir dengan selamat tanpa ada halangan. Walaupun kendalanya banyak, disuruh orang tua tapi masih nyelendong. Oh iya, Iya. perlu diketahui ya sahabat-sahabat ini ya, sahabat podcast Ampere. Ulul Arham ini merupakan keponakan saya. Dia sudah nyantri bertahun-tahun sejak dari dari MI sampai SMA, bahkan tidak kuliah, malah mondok lagi gitu. Santri itu len. Santri itu Len. Santri itu len. Ngerokok kan? Ngerokok. Ngerokok dulu kita. Oke, siap. Oh ya, kamu kan mondok pertama itu di Pondok Pesantren Puncak Darussalam ya kan? Di tepatnya di Kecamatan Plengaan, Kabupaten Pamekasan, Madura. Kemudian pindah tuh ke pondok yang kedua, yaitu Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar. Kemudian yang ketiga di Pondok Pesantren Sarang ya? Al-Anwar, Iya. Sarang Rembang, Sarang. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nah, coba ceritakan dulu nih tentang Pondok Pesantren Puncak Darussalam. Itu gimana sejarah Pondok Pesantren Puncak Darussalam itu? Puncak Darussalam ini sebelumnya Kiai Hanan ini ingin menjadikan, kan diberi tanah oleh sang mertua, yaitu Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, Allah Iya. berlahu, diberi tanah. Rencananya tanahnya itu ingin dijadikan sebuah kantor bisnis. Kantor bisnis. Karena Berarti memang nggak ada kepikiran nggak ada untuk kepikiran buat pesantren, buat nggak ada. pesantren ya. Karena memang Kiai Hanan ini ingin mendirikan sebuah bisnis di Puncak Darussalam. Ternyata akhir-akhir itu banyak orang-orang yang di daerah Puncak Darussalam, di sekitar tanah itu, di sekitar Puncak Darussalam, banyak yang ingin menitipkan anaknya kepada Kiai Hanan untuk diajari ilmu agama. Mau gak mau, karena menjadi menantu seorang kiai besar, akhirnya Kiai Hanan Menerima ya. menerima santri. Asalnya santri itu ya kayak santri-santri biasa di Madura, nyolong doang, Colokan, ya, istilahnya colokan. Colokan bukan colokan. Bukan colokan. Tapi kalau istilahnya di Jawa tuh santri kalong. Oh, kalong ya. Kalong. Kalau Jawa kan. Nah, ya. Jadi pulang habis kajian pulang, kajian ikut pulang gitu doang. Iya. Artinya tidak menetap ya kan? Tidak menetap. menetap. Awal badan yang menetap ini kalau nggak salah dari Sumeneb, Dari Sumeneb. Ustadz Wahid, sampai sekarang alhamdulillah tetap menjadi pengurus di sana. Tua banget berarti ya. Iya. Sejak tahun berapa itu? Kalau dihitung tahun berdirinya pondok pesantren itu dari tahun berapa? Didirikannya pondok pesantren resmi, secara resmi ini dari 2007. 2007 secara resmi. Secara resmi. Tidak resminya ini sudah mulai ada yang mondok, yang ada yang menetap, yang sudah ada yang mukim dari 2005. 2005. 2005. Saya mondok 2015, berarti sudah berapa tahun dari situ.
berapa tahun? 5, berarti 6 tahun. Kalau dari 2005, Iya. kalau dihitung dari 2005. Dari 7. 7. Tapi kalau dihitung dari 2007, 5 tahun. 5 tahun baru berdiri pondok pesantren itu ya. Iya, saya baru mondok. Jadi santrinya lumayan sedikit, jadi gampang terkontrol. Malah kalau dari cerita dari santri yang lama, Kehanan ini sangat berbaur sama santri. Rujakan sama santri, bareng-bareng santri gitu. Tapi itu dulu kan. Itu dulu. Sekarang udah beda. Banyak santrinya dan banyak. Malah cita-cita Kehanan sekarang ingin menjadikan Puncak Darussalam go internasional. Go internasional. Termasuk salah Islamic satu International Boarding School. ya. Islamic. Sampai ada program internasional luar biasa. Iya. Pendidikan Ki Haji Abdul Hanan itu seperti apa? Dari mondoknya. Iya, mondoknya. Mondoknya dari Sidogiri. Dari awalnya di Al-Is'af, di Sumenep, Kelaben. Akhirnya lanjut pendidikannya di Sidogiri, terus itu ke Sarang. Sarang berapa tahun itu kalau nggak salah menikah dengan Haji Muhammad Samsul Arifin. Putrinya. Iya, putrinya Haji Muhammad Samsul Arifin. Tahu saya begitu. Karena siapa tuh nama ibunya ini? Ibunya Ruqayyah. Alhamdulillah saya sampai karena menjadi santri yang awal, salah satu santri bocil yang awal, kecil-kecil awal. Sampai diajarin olehnya ibunya. Sampai ibunya itu sampai pas waktu itu pertama mendirikan SD, sampai yang ngajar itu ibunya. Sampai ibunya ini bilang, gak usah bilang ibunya ke saya, bilang ustadzah. Sampai sekarang saya bilang ustadzah. tapi udah wafat ya, udah dalam almarhumah. Kemudian lanjut mondok di Pondok Pesantren Banyuanyar. Bagaimana ceritanya itu? Di Banyuanyar asalnya saya gak mau mondok di sana. Tahun 2000 berapa? Tahun 2018. 2018. Saya lulus. Berapa SMP. tahun itu di puncak sebelumnya? 2012 sampai 2018. Berapa tahun itu? Sekitar 6 tahunan. 6 tahunan. Sampai lulus SMP lah. Lulus SMP. Karena orang tua saya memang alumni Banyuanyar, ingin tetap menyambung antara guru dan murid. Akhirnya orang tua saya menginginkan anaknya, salah satunya saya, untuk mondok di Pondok Pesantren Banyuanyar. Begitu. Mau gak mau ya saya mondok di sana. Padahal di puncak fasilitas dah lumayan luar biasa. Elit lah kan? Elit. Sampah bersih, gak ada sampah. Buang sampah sembarangan, bayar 1.000. Didenda. Kayak Singapura berarti. Go internasional, intinya go internasional. Berarti kalau mondok di Banyuanyar itu kayak kembali ke Indonesia. Yang asalnya sudah serasa di luar negeri, kembali ke tanah air lagi. Asalnya gak mau banget. Ya karena dari orang tua sudah begitu, ya mau gak mau, karena yang biaya orang tua ya berangkatlah Banyuanyar. Tentunya dengan fasilitas yang yang lumayan bagus, biaya pendidikan di Puncak Darussalam juga lumayan mahal. Lumayan mahal. Kemudian pindah ke Pondok Pesantren Banyuanyar, itu biaya pendidikan waktu itu berapa? Biaya pendidikan murah. Sebulannya ini kalau nggak salah 20 ribuan lah. 20 ribu untuk SPP ya kan? Untuk SPP. Kalau di Puncak? Di Puncak SPP-nya per bulan saya terakhir bayar SPP 245 kalau nggak salah. 245 per bulan. 10% ya di Banyuanyar ya? 10%-nya. Sekitar 10%. Daripada di Puncak. Itu berarti kan jomplang sekali itu kan. Apalagi di pondok saya sekarang luar biasa. Makin murah dari yang asalnya paling elit sampai yang paling sulit. Sampai yang tapi walaupun SPP murah, nggak usah tanyakan kualitasnya lumayan ya kan? Bagus lah. Berarti kan tidak antara fasilitas dengan fasilitas dengan kapasitas kualitas itu tidak bisa dikomparasikan ya kan? Tidak bisa. Maksudnya belum tentu fasilitasnya bagus tapi kualitasnya juga bagus, belum tentu. Karena yang
fasilitasnya kurang, tapi kualitasnya itu bagus sekali ya kan? Ya, itu Seperti di pondok pesantren Banyuanyar, kemudian Sarang. Nah, semakin kualitasnya itu semakin nambah, karena semakin sedikit fasilitasnya malah semakin menimbulkan rasa semangat. Rasa semangat. Tapi kan tidak menutup kemungkinan. Yang fasilitas bagus, kualitasnya juga bagus kan? Iya. Apalagi terbukti ada kelas internasionalnya. Kelas internasional. Karena pengennya Puncak Darussalam ini kan mau go internasional. Iya. Oh ya, waktu itu diasuh siapa di Pondok Pesantren Banyuanyar? Itu termasuk pondok saya juga ya kan. Diasuh siapa? Diasuh Kiai Haji Muhammad Syamsul Arifin, masih menangi kalau nggak salah ya sampai saya tugas. Sampai selesai. Sampai selesai saya tugas. Pas tugasan baru Haji Muhammad Syamsul Arifin. Pengabdian ya, tugasan itu pengabdian. Itu pengabdian. Terus dapat kabar bahwa Haji Muhammad Syamsul Arifin sudah meninggal. Dan kepemimpinannya diasuh oleh tahu nggak sejarahnya Kiai Muhammad Syamsul Arifin itu seperti apa? Ya, pernah baca sejarahnya. Sejarahnya. Ya kan dikasih paman bukunya. Ya, perlu diketahui ya. Teman-teman pemirsa podcast Ampere ini, bahwa saya alumni Pondok Pesantren Banyuanyar yang salah satu penulis sejarah dari Ki Haji Muhammad Syamsul Arifin selama menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Darul Ulum Banyuanyar itu. Itu info saja. Karena paman saya penulisnya, jadi minta buku langsung, nggak usah beli. Lumayan gratis. Ngapain beli kalau ada yang gratis kan? Memang kotak-kotak Indonesia. Ya, kemudian pindah ke Sarang. Itu pengasuhnya siapa di Pondok Pesantren Sarang itu? Pendirinya saya kan di Sarang ini tidak satu pesantren. Oh, tidak satu. Banyak pesantren di sana. Malah dikatakan Sarang sekitar ini berapa? Kecamatan. Sarang ini kecamatan. Enggak, pondok pesantrennya itu sekitar berapa pesantren? 10 lebih kalau nggak salah. Nggak tahu, nggak bisa ngitung, banyak. Pondoknya itu pun apit-apitan. Nggak ada jarak. Kadang cuman jaraknya gedung doang. Iya. Dari saking banyaknya pesantren. Pengasuhnya siapa sekarang? Pengasuh di pondok saya, di Pondok Pesantren Al Anwar, pengasuhnya sekarang Kiai Haji Muhammad Najih Maimun. Putra dari Kiai Haji Maimun Zubair. Itu merupakan ulama karismatik ya di Indonesia. Ulama terkenal, tokoh NU juga, tokoh partai politik dari Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan. Kalau nggak salah terakhir itu jabatannya sebagai ketua Dewan Majelis Syuro kalau nggak salah di DPP P3 itu. Nah, kemudian masih sempat ketemu nggak kayak sama Kiai Haji Maimun Zubair waktu mondok? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Meninggalnya kalau nggak salah dari tahun 2000 berapa ya? Pas itu saya masih di Banyuanyar. Masih di Banyuanyar, dengar kabar bahwa Kiai Haji Maimun Zubair meninggal. Pas waktu itu, pas lagi kalau nggak salah umroh apa haji gitu. Pas waktu di Tanah Suci. Iya. Dan dimakamkan, diistirahatkan di Tanah Suci. Ya, di Mekah. Ini Gus Najih berarti saudaranya Taj Yasin. Ya. Taj salah Yasin satu itu wakil gubernur Jawa Tengah. Iya. Jadi bersama Pak Ganjar, Pak Ganjar sebagai gubernurnya. Tapi sayangnya itu kasus bola kemarin. Kasihan anak-anak. Iya. U20. Gimana pengalamannya selama mondok di sana? Dengan fasilitas yang sulit, yang gitu. Fasilitasnya yang lebih kurang lah. Ya. Lebih minim daripada Banyuanyar. Masalah air lebih sulit. Kalau di Banyuanyar bisa nyuci, masih bisa nyuci di kamar mandi ya kan? Di kamar mandi bisa nyuci. Tapi kalau sudah nyampe di sana, nyuci sulit. Malah kebanyakan santai itu laundry.
karena biar tidak. Kalau mandi gimana? Cukup? Kalau lu mandi ya nggak cukup banget. Nggak cukup juga. Nggak cukup. Malah kalau santri itu habis main bola, ada kajian, nggak usah mandi, langsung berangkat ikut kajian, lanjut ikut aktivitas. Bau berarti kan? Ya, nggak usah ditanyakan dengan lagi. kondisi badannya. Tapi nggak menjadi hambatan untuk orang yang nyari. Iya. Itu kan dekat dengan laut. Apa nggak panas itu pondoknya kalau dekat laut? Ya kalau siang panas luar biasa. Kalau malam ya namanya juga di laut ya, angin laut kan luar biasa. Iya. Pak dingin kalau malam. Malam dingin luar biasa. Siangnya panasnya luar biasa. Oh iya, katanya sempat kabur dari pondok pesantren itu. Coba ceritakan. Udah jangan. Ini masalah. Enggak apa-apa kan, ini kan sharing ya kan. Tapi akhirnya balik lagi ya kan ke pondok pesantren. Itu gimana ceritanya itu? Ceritanya pas pondok namanya juga full kegiatan luar biasa, padat ya, luar biasa padat sih. Dari segi kegiatan, walaupun malam Jumat pun masih ada kegiatan. Iya. Jumat pagi pun masih ada kegiatan. Masih ada kegiatan. Kalau di Banyuanyar sama di Puncak itu los dah. Mulai dari malam Jumat los gak ada libur kegiatan. Ya kan. Libur banget. Libur banget. Kalau di pondok pesantren Salaf itu tradisinya Selasa sama Jumat itu libur ya kan. Ya. Kalau di pondok pesantren Salaf malah nggak libur. Ya bukan nggak libur sih, ada liburnya tapi dikit. Oh dikit. Dikit liburnya. Kalau dari segi peraturan gimana? Lebih ketat mana antara 3 pesantren itu? Lebih ketat Puncak sih. Lebih ketat Puncak. Iya, pondok awal saya. Ketatnya luar biasa. Mulai dari segi menjaga berarti dari diatur makanan, terus ya. Diatur terus. Mandi pun ada belnya. Ada belnya. Ada waktunya. Jadi nyampe sarang makin tidak beraturan. Ya tergantung kesadaran sendiri Kesadaran lah. sendiri ya, iya. Malah batas pesantrennya pun 7 kilo ke timur, 7 kilo ke 7 kilo ke timur tuh sampai perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur. Jawa Tengah Jawa Timur. Ya kan Rembang juga sedikit lagi Jawa Timur ya, itu kan di timur. Sejarah pondok pesantren Sarang itu gimana? Sejarah pondok pesantren di Sarang ini, kalau saya nggak tahu kan karena background saya ini bukan pondok pesantren Sarang. Ya, gimana? Sejarahnya ini pertama kali orang yang menyebarkan Islam di Sarang adalah orang Madura. Kita berbangga. Santri orang Madura yang mondok Sarang ini berbangga banget. Saya baru tahu itu kalau orang Madura pertama kali. Ini sampai yang mengarang salah satu Mbah Mun ini mengarang kitab. Salah satunya kitabnya ini menjelaskan tentang pendiri pondok pesantren pertama di Sarang. Siapa itu? Yaitu kalau nggak salah Bahlana. Orang Madura. Luar biasa. Orang Madura kan suka merantau. Kalau kayak Maimun Zubair berarti orang Madura juga separuhnya, atau enggak? Iya, ada juga sih, ada hubungan juga sama orang. Ada hubungan. Intinya Sarang ini ada ikatan beda banget sama orang Madura. Sampai ada salah satu dusun di Sarang, ada bajing Maduro, intinya ada Madura-Maduranya gitu. Karena Sarang ini ya masih ada darah-darah Madura. Padahal jauh itu ya, antara Jawa Tengah dengan Madura itu jauh sekali. Secara jarak jauh. Tapi ada orang merantau kemudian menyebarkan agama Islam di sana, di Sarang, kemudian mendirikan sebuah pondok pesantren yang sampai sekarang pondok pesantrennya sudah sekitar 10 pondok pesantren, ya kan? Itu pun pondok pesantrennya banyak yang ngasuh, beda-beda pengasuh di setiap pondok pesantren. Di pondok pesantren saya pun, pondok pesantren Al Anwar sampai dibagi menjadi 4. Ada pondok pesantren Al Anwar 1 yang salaf, yang nggak ada formalnya sama sekali, fokus, nggak ada sekolah formalnya. Sekolah formal. Yang kedua pondok pesantren Al Anwar 2 itu mencakup juga SMP ada, MTS ada, ya kayak Banyuanyar lah. Banyuanyar. Ada juga SMP-nya, ada juga SMA-nya. Kalau Banyuanyar kan perpaduan antara salaf dengan modern. Modernnya dalam arti pendidikan formalnya. Ada SMP, SMA, MA, MTS. Tapi walaupun pendidikan formal, di dalamnya juga ada pelajaran kitab juga.
Itu keunikan salah pondok satu pondok pesantren, pesantren perpaduan Banyoanyar. antara salaf dan Walaupun pakai putih abu-abu, modern. aing dibawa kitab. Sempat heran juga pas satu pertama kali mondok di sana. Iya. Emang kalau di puncak gimana? Emang nggak seperti itu? Nggak ada. Kalau formal ya formal, nggak ada Formal. pelajaran kitabnya. Oh, semuanya umum gitu ya Umum. kalau sekolah pendidikan formal. Iya. Malah kalau di Banyoanyar ini pelajaran umumnya 1 kali dalam seminggu doang. 1 kali dalam Iya. seminggu. Biasanya kayak gitu. Ada juga cuman yang 2 kali. Biasanya yang 2 kali ini kayak IPA, kayak di pelajaran IPA, Kak. Contoh jurusan IPA gitu. Fisika ada 2 kali, kimia ada 2 kali gitu. Iya. Lainnya kitab. Kalau pondok pesantren Banyoanyar kan pondok pesantren tua ya, sekitar berdiri tahun 1700-an kalau nggak salah. Sekarang sudah Pengasuh ke-8. Pengasuh ke-8 dan sudah lebih dari 2 abad. 2 abad. Lebih dari 2 abad. Itu yang waktu yang sangat jauh sekali. Nah, pendirinya kan Kiai Isbat bin Ishak. Kemudian dilanjutkan oleh Kiai Abdul Hamid bin Isbat. Setelah itu baru kiai-kiai selanjutnya ya sampai sekarang Kiai Hasbullah. Meskipun di Banyoanyar sendiri ada 2. Ada ada Al-Hamidi Banyoanyar dan ada Darul Ulum Banyoanyar. Ini ada 2 pesantren di sana di Banyoanyar ya kan. Kalau di Al-Anwar malah 10. Ini kayak mirip bukan di Al-Anwar, di Sarang. Oh ya, di Sarang. Banyak pesantren. Ini mirip dengan kondisinya di mana? Di Anokoya, Sumeneb, Guduk Sumeneb. Itu kan kalau nggak salah sekarang sudah 10 cabang, sudah 10 pondok pesantren di Anokoya sih. Dalam satu lingkungan sama seperti dengan di Sarang ya, sampai 10 itu. Ya, begitulah perjalanan pondok pesantren itu. Kalau nggak keluar ya mendirikan lagi di dalam, ya kan? Nah, kalau di Banyoanyar kan memang ada 2, tetapi putra-putranya itu keturunan-keturunannya Kiai Isbat itu banyak mendirikan pondok pesantren di luar Banyoanyar. Itu bedanya di situ. Beda dengan pondok pesantren modern. Biasanya pondok pesantren modern itu cenderung satu. Dan memang tidak ada istilah ada 2 pondok pesantren di dalam satu lingkungan. Biasanya seperti itu yang saya ketahui, seperti di di pondok pesantren modern Gontor. Itu kan cuma 1. Bedanya kalau pondok pesantren modern Gontor kan mendirikan cabang di luar itu. Ada Gontor 1, Gontor 2, Gontor 3 dan seterusnya. Itu sih merupakan ada kelebihan dan kekurangan antara pondok pesantren modern dengan salaf itu, ya kan? Rencana balik lagi kapan? Tanggal 15 awal. 15 awal. Lumayan panjang liburan. Sejak kapan liburan? Sejak tanggal 12 Sa'ban. 12 Sa'ban. 2 bulan lebih. Lebih 2 hari. 2 bulan lebih. Biasanya kalau tradisi pondok pesantren salaf ada hataman juga nggak di Sarang? Ada hataman. Hotmail kitab ya. Iya. Setiap pengasuh, setiap masyai yang ada di Sarang ada hataman kitab kuningnya. Ya, kita sebagai santri bukan istilahnya bukan wajib sih. Hanya ya yang mau kembali, yang mau ikut silahkan. Yang mau masih di rumah ya silahkan. Tapi ya namanya kiai menganjurkan, para masyayikh menganjurkan untuk kembali hataman gitu. Kemarin balik nggak ke Sarang? Enggak. Menikmati libur di rumah tadi. Liburan karena jarang-jarang liburan 2 bulan. Waktu di puncak liburannya saya dikit banget. Dikit. Berapa hari? Waktu di puncak ini kan saya masuk program tahfidz. Masuk program tahfidz di puncak. Program tahfidz liburannya tanggal 27 Ramadan. Sampai 10 Syawal. Cuman 12 hari. 13 hari. Ya, 13 hari lah. 13 hari. Liburnya 13 hari. Kalau di Banyoanyar lumayan. Maulid Nabi kalau pas di puncak saya kan ikut program tahfidz. Program tahfidz ini pulangannya lebih diperpendek dari santri-santri yang lain. Karena biar lebih menjaga hafalannya. Iya. Saya masih menangi 7 hari. 7 hari seminggu. Berarti total itu ada
19 hari. 19 hari selama setahun. Enggak, 20 hari. 20 hari 20 hari selama setahun. Selama setahun. Dikit banget saya Iya. kasihan itu. Pas di Banyuanyar semakin merasakan liburan yang lumayan panjang dari tanggal 18 Ramadan habis haul Heeh. sampai tanggal 10 Syawal. Itu kira-kira berapa hari itu? 20 harian lah. 20 harian. Ditambah dengan Maulid Maulid Nabi Nabi 10 hari. 10 hari, 30 harian 30 lah. harian lah, sebulan lebih lah. Sebulan, gitu, nah. sebulan lebih. Sampai sekarang malah lebih banyak lagi liburannya. Dari tanggal 12 Syawal sampai 15 Sya'ban. Nah, 12 Sya'ban sampai 15 Syawal. Itu libur Lebih dari 2 bulan. lebih dari 2 bulan. Lebih dari 2 bulan liburan. Kalau Maulidnya sih 10 hari doang. 10 hari. Sama seperti di Banyuanyar. Sama. Ya hampir berapa itu? Hampir 2 bulan setengah lah liburannya dalam 1 tahun ya kan. Oke, mungkin kira-kira itu ya podcast kita tentang berbagi pengalaman mondok di pondok pesantren dari yang fasilitasnya elit sampai yang fasilitasnya sulit. Dari yang modern sampai ke yang paling salah. Gitu. Karena pondok pesantren Sarang ini adalah satu pondok pesantren yang masih kental kesalafannya sampai Masih sekarang. kental, ya. Masih kental. Termasuk salah satu alumninya adalah Kiai Haji Abdul Hanan Tibia, pengasuh pondok pesantren saya pas waktu di Pondok pesantren pertama ya pondok kan. pesantren pertama saya. Jadi saya ini kayak ikut guru saya lah gitu. Iya. Walaupun itu nggak ada rencana saya, maksudnya nggak bisa direncanakan lah. Tiba-tiba saya di sana. Padahal waktu habis SMA lulus ingin lanjutin kuliah, tapi karena nggak diterima pas itu, nggak diterima kan kuliahnya daftar di luar negeri, nggak diterima. Akhirnya ingin kuliah di UIN Syarif Hidayatullah, nggak diizinin sama orang tua, disuruh kuliah di pondok yang dulu di Banyuanyar. Tapi kan kalau saya mondok di sana udah habis ngabdi kan ada kebebasan. Iya. Takut malah menjadikan kebebasannya itu digunakan nggak sebagaimana mestinya. Jadi mending Artinya melanggar lah dari aturan, daripada cuma nambahin dosa pada pesantren yang dulu, mending lanjut pesantren yang baru dengan semangat yang baru. Bagus. Oke, kira-kira itu berbagi pengalaman di bulan Ramadan ini tentang pondok pesantren yang keponakan saya ini berpengalaman di 3 pondok pesantren gitu. Dari mulai pondok pesantren Puncak Darussalam, pondok pesantren Darul Banyuanyar hingga pondok pesantren Al Anwar Sarang. Tapi cuman pengalamannya doang ya. Kalau ilmunya masih dikit ya, sedikit. Pengalaman doang yang banyak. Oke. Mungkin itu saja ya, kita tutup podcast ini. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Oke, sukses selalu. Siap. Semoga betah kembali ke pondok ya kan. Nggak kabur-kabur lagi. Siap. Insya Allah. Semangat. Oke, bye. Bye.